Pemirsa, bunuh diri atau keinginan mengakhiri hidup masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Selain mengenali tanda dan gejala seseorang ingin mengakhiri hidup, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang sehat antara keluarga dan lingkungan sekitar. Bunuh diri masih menjadi persoalan serius yang kerap terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Menurut psikiater, Dr. Sri Wahyuni mengatakan, pikiran untuk mengakhiri hidup pada dasarnya pernah dialami hampir setiap orang, terutama ketika menghadapi tekanan hidup. Namun keputusan benar-benar mengakhiri hidup seringkali berkaitan dengan adanya gangguan mental, yang hingga kini masih distigmakan sebagai aib di masyarakat. Mengenali adanya gangguan mental dan tanda-tanda awalnya dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, pergaulan maupun sekitar. Perubahan perilaku seperti yang awalnya memiliki kepribadian ceria namun tiba-tiba menjadi pendiam, penyendiri, bahkan mengurung diri merupakan sinyal yang perlu diwaspadai. Untuk itu pentingnya menumbuhkan empati, kepedulian, menanamkan nilai kebersamaan, dan membangun komunikasi sehat baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Pemenuhan kebutuhan seperti kasih sayang, perlindungan, pendidikan, hingga memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan merupakan hak yang wajib diberikan sejak dini. Mungkin istilah budir banyak di masyarakat, bunuh diri, yang mungkin kita pakai keinginan mengakhiri hidup ya. Keinginan mengakhiri hidup ini pada setiap manusia pernah ada, pernah terjadi dan pernah dirasakan. Namun komitmen untuk memang benar-benar mengakhiri hidup itu suatu bagian dari salah satu tanda dan gejala dari gangguan mental. Sedangkan gangguan mental atau gangguan jiwa itu sendiri masih distigma oleh masyarakat, masih tidak dianggap itu aib. Sedangkan kita semua, keluarga, orang tua, teman, sahabat, itu bisa mengetahui tanda dan gejala seseorang yang memerlukan bantuan untuk bagaimana mencegah agar pikiran-pikiran yang secara alamiah, secara tradisional memang sering muncul ketika kita kesulitan dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan ini. Bagaimana komunikasi, bagaimana saling mengenali, tidak hanya anak-anak, pasangan, jadi anak yang sudah dewasa, sudah SMA, sudah kuliah, sudah bekerja, tetap komunikasi untuk saling bertanya apa kabar, ada yang bisa dibantu, itu sudah sangat-sangat menurun. Sehingga angka ini setiap hari yang diekspos oleh media sama yang tidak diekspos oleh media, saya kira ini 50-50. Walaupun tidak ada angka statistik, karena sama dengan di dunia, angka di dunia hampir setiap hari di dunia ini ada 100 orang yang mengakhiri hidup dengan cara-caranya sendiri. Ini peran kita saat ini adalah bagaimana kembali menanamkan, meningkatkan komunikasi. Nah, kembali lagi, keluarga adalah yang utama dan pertama yang harusnya mengenali karakter, kemudian mendekati ketika memang ada perubahan perilaku. Dengan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah diharapkan kasus bunuh diri dapat dicegah. Upaya menumbuhkan kembali komunikasi, saling mengenali karakter, dan membangun lingkungan penuh kasih sayang menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan keselamatan generasi muda. Bunga Widrayani, Bali TV.